Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika halaman 63 ya, kelas 8 SMP tentang persamaan garis lurus. Kita akan membahas latihan ulangan paket 1 untuk soal nomor 1 sampai 25. Nomor 1, pada gambar di bawah ini gradien dari ruas PQ adalah, nah ini ya, titik pertemuan ujung P dan Q itu ada di sini ya. Nah, kita hitung di sini berarti ada berapa kotak di sini? Ada 3. Kemudian di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 kotak. Gradiennya adalah M sama dengan min Y per X. Min Y berarti Y-nya di sini 3, berarti min 3. X-nya adalah 5. Berarti jawabannya B. Nomor 2, gradien garis Q pada gambar berikut adalah, kalau soalnya gambar, berarti gradiennya M sama dengan min Y per X. Y-nya di sini negatif 2, berarti ketemu tanda negatif, berarti positif 2, per X, X-nya di sini dari 0 berarti 4. Kalau kita sederhanakan hasilnya 1 per 2, jawabannya C. Untuk soal nomor 3 ini, karena ada 2 titik yang dilalui ya, berarti kita bisa menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini titiknya adalah 0,0 dan ini titiknya adalah min 4, min 3. Anggap saja di sini X1, Y1, ini X2, Y2. Boleh dibolak-balik ya, nggak ada masalah. Y2-nya adalah negatif 3. Dikurangi Y1-nya 0, berarti tidak kita tulis ya. Per X2-nya di sini negatif 4, dikurangi dengan X1-nya juga 0, berarti nggak usah ditulis. Negatif bagi negatif positif, sehingga hasilnya 3 per 4. Jawabannya B. Nomor 4, gradien garis yang melalui titik K dan L adalah, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Anggap saja di sini X1, Y1, ininya X2 dan Y2. Kita masukkan ke sini ya. Y2-nya di sini 5, berarti 5 dikurangi dengan Y1-nya negatif 3. Ketemu tanda negatif di sini berarti positif 3. Per X2-nya di sini adalah negatif 2, dikurangi dengan X1-nya adalah 2. 5 ditambah 3, 8. Negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. 8 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 2. Berarti jawabannya A. Nomor 5, persamaan garis di atas yang memiliki gradien setengah. Oke, kita cek ya. Kalau seandainya variabel X dan Y-nya berada pada ruas yang sama, kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Kita cek untuk poin A ya. A-nya di sini koefisien X-nya berarti 1 ya. Karena di sini ada tanda negatif berarti negatif 1 per B. B-nya adalah koefisien dari Y, berarti negatif 2. Negatif bagi negatif positif, sehingga hasilnya 1 per 2. Ternyata pernyataan nomor 1 benar. Kita lihat pernyataan nomor 2. Kalau seandainya posisi variabel Y dan X yang terpisah, berarti M-nya sama dengan koefisien dari X, yaitu 1, dibagi dengan koefisien dari Y, 2. Nah, ini kebetulan M-nya juga setengah, berarti pernyataan kedua juga benar. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Karena di sini variabel Y dan X-nya itu berada pada satu ruas yang sama, kita menggunakan rumus ini ya. M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien dari X, berarti 2. Karena ada tanda negatif di sini, berarti negatif 2 per B. B-nya di sini adalah koefisien dari Y, yaitu 1 ya. Negatif 2 dibagi 1 berarti negatif 2. Ternyata tidak menghasilkan setengah, berarti poin yang ketiga ini salah. Sehingga jawabannya hanya 1 dan 2 saja, yaitu poin A. Nomor 6, grafik berikut ini yang menunjukkan garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah dengan 3. Kita bisa menggunakan skema titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti 0 ya. Y sama dengan setengah dikalikan 0 ditambah dengan 3. Setengah kali 0, 0 ditambah 3 berarti 3. Sehingga koordinatnya adalah 0,3. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang sekarang menjadi 0. Berarti Y-nya kita ganti 0 ya. 0 sama dengan setengah X ditambah dengan 3. 3 kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif 3 sama dengan setengah X. X sama dengan 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Sehingga kalau kita pasangkan
jadinya negatif 6,0. Nah, ini adalah koordinatnya ya, yaitu 0,3 dan negatif 6,0. Berarti jawaban yang cocok dengan kedua koordinat ini adalah poin C. Nomor 7, grafik berikut yang menunjukkan garis dengan persamaan 5x dikurangi 2y dikurangi 10. Kita cek ya. Di sini kalau seandainya titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Berarti x-nya kita ganti 0 ya. Sehingga 0 dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian negatif 2y, negatif 10 kita pindah ruas berarti menjadi positif 10. Y sama dengan 10 dibagi negatif 2, negatif 5. Berarti koordinat titiknya adalah 0, negatif 5. Kemudian titik potong terhadap sumbu x kita cari juga. Konsekuensinya y sama dengan 0. Berarti y-nya yang sekarang sama dengan 0. 5x dikurangi 2 kali 0 dikurangi 10 sama dengan 0. 5x, negatif 2 kali 0 bernilai 0, berarti dikurangi 10 sama dengan 0. 5x sama dengan negatif 10 kita pindah ruas berarti menjadi positif 10. Berarti x sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2. Koordinatnya berarti 2,0. Sehingga dua koordinat ini dipenuhi oleh gambar poin B. Nomor 8, persamaan garis berikut yang melalui titik 8, negatif 9. Berarti mau nggak mau kita harus menguji ya dengan cara mensubstitusi nilai x dan y-nya ke pilihan poin A sampai D. Mana yang kira-kira menghasilkan jawaban yang benar? Kita uji untuk poin A ya di sini. 8, negatif 9 ini sebagai pasangan x dan y-nya ya. Kita substitusi ke sini. 3x itu artinya 3 kali 8 dikurangi dengan 2 kali y. Y-nya di sini adalah negatif 9 ya. Negatif 9. Apakah nanti hasilnya 6? 3 kali 8, 24. Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Apakah sama dengan 6? 24 tambah 18, 42. Ternyata tidak sama dengan 6. Berarti jawaban A salah. Kita cek ke jawaban B. Sama ya, x-nya diganti 8, berarti 8 ditambah dengan 2 kali y-nya kita ganti dengan negatif 9 ya. Negatif 9, apakah nanti sama dengan 10? 8, 2 dikali negatif 9 berarti negatif 18, apakah sama dengan 10 nanti ya. 8 dikurangi 18 ternyata negatif 10. Nah, tidak sama di sini, berarti jawaban B salah. Selanjutnya kita lihat di sini poin C ya, di sini poin C. X-nya kita ganti 8 dikurangi dengan 2y, berarti 2 kali y-nya di sini adalah negatif 9, apakah menghasilkan negatif 10. 8 negatif kali negatif positif, 2 kali 9 berarti 18, apa sama dengan negatif 10. 8 ditambah dengan 18 hasilnya 26, kemudian apakah sama dengan negatif 10? Ternyata tidak sama, berarti poin C juga salah, sehingga tidak ada jawaban yang lain kecuali jawaban D. Maka jawaban D yang pasti benar. Nomor 9, persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 5. Berarti kita uji seperti soal nomor 8 ya, untuk poin 1 ya, dimana ini sebagai X dan ini Y. Kita masukkan saja di sini ya. 4X berarti 4 kali 3 itu 12 ditambah Y, Y-nya negatif 5 ditambah dengan 7, apakah sama dengan 0 ya. 12 dikurangi 5, 7, 7 tambah 7 hasilnya adalah 14. Berarti ternyata tidak sama dengan 0. Poin 1 ini salah ya. Kemudian poin 2. Kita juga harus menguji x-nya diganti dengan 3 ya. 2 kali 3 itu berarti 6 dikurangi dengan 3 kali y-nya negatif 5. Berarti negatif 3 kali negatif 5 hasilnya positif 15 dikurangi dengan 21 sama dengan 0. Kita cek ya apa benar sama dengan 0. 6 tambah 15 21 dikurangi 21 0. Oh iya, ternyata di sini menghasilkan 0. Berarti terbukti benar. Poin 2 benar. Kemudian poin yang ketiga, x-nya kita ganti 3 ya. Ini poin yang ketiga. Berarti x-nya kita ganti 3 ya di sini. 3, kemudian min y.
min ketemu negatif 5 berarti positif 5 dikurangi 8 sama dengan 0. 3 ditambah 5 hasilnya 8 dikurangi 8. Apakah sama dengan 0? Iya, betul. Berarti poin 3 benar. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3 saja. Nomor 10. Berdasarkan gambar berikut, gradien garis G adalah, nah, gradien garis G itu ya berarti kita harus cari persamaannya dulu, yaitu Y sama dengan 2 karena melalui angka 2 ya pada sumbu Y, maka Y sama dengan 2. Itu artinya kalau seandainya kita tambahi, di sini tidak ada variabel X-nya, berarti sama dengan 0X. Padahal koefisien di depannya X itu menentukan gradiennya, ya, sehingga M-nya sama dengan 0. Jawabannya poin A. Nomor 11, garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik negatif 3,5. Anggap saja di sini koordinat kartesiusnya ya. Di sini sumbu Y dan di sini sumbu X. Negatif 3 di sini, 5 di sini. Berarti titiknya di sini ya. Garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik negatif 3,5. Berarti sejajar ini ya. Nah, karena dia sejajar, maka kita tarik garis ke bawah ini. Nah, ini. Berarti X sama dengan negatif 3. Memotong sumbu X di titik, nah ini yang dimaksud, berarti memotong sumbu X di titik negatif 3,0. Jawabannya B. Nomor 12, persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 5 dan bergradien 3. Ini sebagai M, ini sebagai X1 dan Y1. Kita masukkan ke rumus, Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ingat, Y dan X tidak perlu diganti ya. Y dikurangi, Y1-nya di sini negatif 5, ketemu tanda negatif berarti positif 5. M-nya diganti 3, buka kurung X dikurangi X1-nya 2. Berarti Y plus 5 sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Y sama dengan 3X dikurangi 6. 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga Y sama dengan 3X dikurangi dengan 11. Jawabannya D. Nomor 13, persamaan garis yang melalui titik. Nah, ini berarti sebagai X1 dan Y1 ya. Sejajar. Berarti kita harus cari dulu M-nya ini. M dari garis ini adalah koefisien dari X min 7 dibagi dengan koefisien dari variabel Y-nya adalah 1. Berarti negatif 7 dibagi 1 negatif 7. Karena sejajar berarti M yang kita temukan ini yang kita pakai menggunakan rumus ini ya. Nah, Y min Y1-nya di sini negatif 2, ketemu tanda negatif berarti positif 2 sama dengan M. M-nya negatif 7, buka kurung X dikurangi X1-nya 3 ya di sini. Berarti Y plus 2 sama dengan negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 3 berarti positif 21. Negatif 7X kalau kita pindah ke ruas kiri berarti jadinya 7X ditambah dengan Y. Kemudian 2 kalau kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2 ya. 21 dikurangi 2 berarti hasilnya 19. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 14. Caranya sama ya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. M-nya kita ngambil dari sini dengan rumus M sama dengan min A per B. Min A, koefisien dari X-nya 5, berarti min 5 per B. B-nya di sini koefisien dari Y ya, yaitu 3. Nah, karena sejajar, berarti M ini yang kita gunakan. Ingat ya, ini rumus bisa digunakan kalau seandainya variabel X dan Y-nya berada kumpul pada satu ruas ya. Kita masukkan rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Y min Y1-nya di sini 2 sama dengan M-nya negatif 5 per 3 buka kurung X dikurangi dengan X1-nya di sini adalah negatif 1. Ketemu pengurangan di sini berarti positif 1. Y dikurangi dengan 2 sama dengan min 5 per 3 X. Min 5 per 3 dikalikan 1 berarti min 5 per 3. Kalau seandainya kita kalikan dengan 3 berarti jadinya Y kali 3, 3Y. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Negatif 5 per 3 kali 3 berarti negatif 5X. Negatif 5 per 3 kali 3 berarti negatif 5. Selanjutnya, negatif 5
X ini kita pindah menjadi positif ya. 5X ditambah dengan 3Y sama dengan negatif 6 kita pindah menjadi positif 6. 6 dikurangi 5 berarti hasilnya 1. Sehingga hasil yang benar adalah poin C. Nomor 15, persamaan garis yang melalui titik ini X1 dan Y1 ya. Tegak lurus, hati-hati kalau tegak lurus ya. Berarti kita cari M-nya dulu di sini. M sama dengan min A per B. A adalah koefisien dari X-nya, berarti 1. Karena ada tanda negatif, berarti negatif 1 per B-nya di sini ya, negatif 2. Negatif bagi negatif positif berarti 1 per 2. Apakah M ini yang kita gunakan? Tidak ya, karena di sini tegak lurus. Berarti ini sebagai M1. M yang kita gunakan adalah M2, yaitu dengan cara dibalik, berarti 2 per 1, jangan lupa dikalikan min. Nah, sehingga hasilnya negatif 2. M inilah yang kita gunakan ke rumus ini. Berarti Y dikurangi dengan Y1. Y1-nya itu adalah negatif 5. Berarti di sini positif 5 ya. M-nya kita gunakan negatif 2, buka kurung. X kita tidak perlu ganti, dikurangi dengan X1. X1-nya 3,5 ya, atau 7 per 2. Selanjutnya Y plus 5 sama dengan negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Negatif kali negatif positif. 2 kali 7 per 2 berarti positif 7 ya. Selanjutnya negatif 2X kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Berarti menjadi positif 2X. Ditambah dengan Y sama dengan 5 kita pindah ke ruas kanan ya. 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Berarti jawaban yang benar poin A. Nomor 16. Persamaan garis yang melalui dua titik yaitu P dan Q adalah kita gunakan rumus yang lain ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Anggap saja di sini X1, ini Y1, ini sebagai X2 dan Y2. Y-nya dan X-nya tidak perlu kita ganti. Y1-nya di sini 5 per Y2-nya di sini adalah 2. Berarti 2 dikurangi dengan 5 sama dengan X dikurangi X1-nya adalah 2. Kemudian X2-nya di sini negatif 1 dikurangi dengan X1-nya berarti dikurangi 2. Kita rapikan ya di sini. Y min 5 per 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Yang atas tetap X min 2. Negatif 1 negatif 2 berarti negatif 3. Negatif 3 bisa kita coret ya dengan cara dibagi di sini. Berarti tinggal ini aja. Y min 5 sama dengan X min 2. Selanjutnya kita kumpulkan menjadi satu ruas ya. Berarti semua elemen yang kita dapatkan di sini kita pindah saja ke ruas kanan ya. 0 sama dengan X. Y kita pindah menjadi negatif Y. Negatif 2. Negatif 5 kita pindah berarti positif 5. 0 sama dengan X dikurangi Y. Negatif 2 tambah 5 berarti positif 3. Sehingga jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 17. Persamaan garis yang melalui titik 6, negatif 3 dan titik pangkal. Nah, titik pangkal itu 0,0. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Y dan X-nya tidak perlu diganti ya. Y dikurangi, anggap saja di sini X1 dan Y1, ini X2 dan Y2. Y1-nya di sini adalah negatif 3, karena ada pengurangan berarti positif 3, per Y2-nya adalah 0, dikurangi dengan Y1-nya adalah negatif 3 ya, berarti positif 3 di sini. X dikurangi X1, X1-nya 6, X2-nya 0, berarti 0 dikurangi dengan 6. Kita rapikan ya. Y tambah 3 per 3 sama dengan X min 6. 0 dikurangi 6 berarti negatif 6. Nah, ini bisa kita bagi. Negatif 6 dibagi 3 itu berarti negatif 2. Selanjutnya kita kalikan silang ya. Negatif 2 kita kalikan dengan Y, berarti jadinya negatif 2Y. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6 sama dengan X dikurangi 6. Selanjutnya kita bawa ke ruas kanan ya. 0 sama dengan X, negatif 2Y berubah menjadi positif 2Y, dikurangi 6, negatif 6 berubah menjadi positif 6, berarti 0 sama dengan X ditambah dengan 2Y, karena ini sudah bernilai 0. Berarti jawabannya
adalah yang B. Nomor 18, persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis berikut adalah, nah ini harus kita rapikan dulu ya. X per 2 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. Agar tidak ada pecahan, berarti kita kalikan dengan KPK-nya. Kalikan dengan 6 ya, berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3, berarti jadinya 3X dikurangi dengan 6 bagi 3 2, berarti 2Y sama dengan 1 kali 6 adalah 6. Nah gradiennya M sama dengan min A per B. A nya adalah koefisien dari X yaitu 3, berarti min 3 per B adalah koefisien dari Y ya, min 2. Min bagi min plus berarti 3 per 2. Yang ditanyakan sejajar, berarti kita harus cari dari poin A sampai poin D yang gradiennya adalah 3 per 2. Nah gradiennya itu kalau posisi variabel Y dan X terpisah, kita bisa lihat dari sini ya. Koefisien dari X dibagi koefisien dari Y-nya. 2 per 3 dibagi 1, 2 per 3. Tidak cocok. Negatif 2 per 3 dibagi 1, negatif 2 per 3 tidak cocok. 3 per 2 dibagi 1, 3 per 2. Nah ini cocok. Berarti jawabannya C. Nomor 19, persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan garis berikut. Berarti kita rapikan dulu ya. Karena di sini ada pecahan, kita kalikan 3 saja ya. 2 per 3 kali 3 berarti jadinya 2X. Ini juga dikalikan 3 ya, berarti negatif 4 kali 3 negatif 12Y sama dengan 5 kali 3 berarti 15. M-nya sama dengan min A per B ya. Min A, koefisien dari X-nya adalah 2, berarti min 2 per koefisien dari Y-nya adalah negatif 12. Negatif 2 per negatif 12 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Karena yang diminta tegak lurus, itu berarti M-nya bukan menggunakan 1 per 6, tapi menggunakan kebalikannya. Ini kan M1, berarti M2 sama dengan dibalik 6 per 1, jangan lupa dikalikan min. Nah, cara cepatnya gitu ya, dibalik kemudian dikalikan min. Sehingga hasilnya adalah min 6. Nah, berarti kita ya harus temukan gradien yang menghasilkan negatif 6 untuk poin A sampai D. Kita cek poin A ya. Dengan rumus M sama dengan min A per B. Min A. Nah, A-nya adalah koefisien dari X ya. Karena 1 di sini ada tanda negatif, negatif 1 per negatif 6 ya, koefisien Y-nya. Berarti hasilnya 1 per 6. Nah ini nggak cocok. Yang kita butuhkan harus negatif 6. Berarti bukan poin A. Kemudian poin B kita cek ya. Dengan rumus yang sama, M sama dengan min A berarti min 1 per B berarti 6. Berarti min 1 per 6. Nah ini nggak cocok. Kita butuhnya min 6. Berarti bukan B juga. Poin C. Kita lihat ya. M sama dengan min A berarti min 6 per B-nya negatif 1 ya di sini. Negatif 6 dibagi negatif 1 hasilnya 6. Nah ini juga bukan ya, karena kita butuhnya negatif 6. Berarti bukan C. Karena tidak ada pilihan yang lain, berarti jawabannya D yang benar. Nomor 20. Suatu garis memiliki persamaan 2X min Y tambah 6 sama dengan 0. Pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek ya di sini. Dengan rumus M sama dengan min A per B. Min A berarti min 2 per B, B-nya di sini negatif 1, berarti hasilnya 2. Ternyata benar ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, Y-nya kita nolkan ya di sini. Berarti jadinya 2X ditambah 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6 kita pindah menjadi negatif 6. Berarti X sama dengan negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Nah ini cocok ya, karena X-nya sudah negatif 3, berarti benar. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah berarti X-nya sekarang yang kita nolkan. Nah ini 0 ya, berarti negatif Y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Negatif Y sama dengan 6 kita pindah menjadi negatif 6, berarti Y-nya sama dengan 6. Nah ternyata di sini salah, di sini negatif 6, yang kita temukan 6. Berarti jawaban yang benar hanya 1 dan 2, poin A. Nomor 21, persamaan garis yang melalui T ini, berarti ini X1 dan Y1 ya. Sejajar dengan garis, berarti kita harus cari gradiennya dulu ya di sini. Ini kita abaikan dulu ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Kita fokus ke sini saja ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1.
atau belakang dikurangi belakang ya. 0 dikurangi negatif 2 berarti positif 2, atau kita tulis saja ya, per depan dikurangi depan, 6 dikurangi 0. Negatif ketemu negatif positif berarti 2, 6 dikurangi 0 berarti tetap 6, hasilnya 1/3. M-nya sudah kita dapatkan, titiknya kita gunakan ini, berarti masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 ya. Y dikurangi, Y1-nya negatif 5, berarti positif 5. M-nya kita gunakan 1/3, X dikurangi X1-nya adalah 1. Selanjutnya kita kalikan 3 boleh ya. Sehingga jadinya, ini dikali dengan 3 ya. Sehingga jadinya 3Y ditambah dengan 15 sama dengan 1/3 kali 3 berarti 1 ya. Sehingga tinggal X min 1 saja. Kemudian kita kumpulkan menjadi satu ruas di sebelah kanan ya. 0 sama dengan, ini tetap X, 3Y kita pindah menjadi negatif 3Y dikurangi 1, 15 berarti menjadi negatif 15. Sehingga 0 sama dengan X dikurangi 3Y min 16. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 22. Persamaan garis yang melalui titik ini, berarti ini X1 dan Y1-nya ya. Tegak lurus dengan gradien yang melalui titik 5,-3 dan 1,-1. Berarti kita cari rumus M sama dengan belakang dikurangi belakang, negatif 1 dikurangi dengan negatif 3, kemudian depan dikurangi dengan depan, 1 dikurangi 5. Negatif 1 ditambah dengan 3, 1 dikurangi 5 berarti negatif 4. Negatif 1 tambah 3 berarti 2 per negatif 4 atau sama dengan min 1/2. Apakah M ini yang kita gunakan? Tidak, yang kita gunakan adalah kebalikannya kemudian dikalikan negatif. Berarti M2 yang kita gunakan, ini M1 ya, dibalik 2/1 dikalikan negatif ya. Nah, berarti positif di sini. Sehingga 2/1 hasilnya adalah 2. Nah, M yang ini yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, Y dikurangi Y1-nya adalah 2 sama dengan M. M-nya adalah 2, buka kurung X min X1-nya di sini adalah negatif 3. Ketemu tanda negatif berarti positif 3. Y min 2 sama dengan 2 kita kali dengan X, 2X. 2 kali 3 berarti 6. Kita pindah ke ruas kanan semua ya. 0 sama dengan 2X. Y kita pindah menjadi negatif Y ditambah 6. Negatif 2 kita pindah berarti menjadi positif 2. 0 sama dengan 2X dikurangi Y ditambah dengan 8. Nah, ini hasilnya ya. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 23. Garis K dengan persamaan berikut memotong sumbu X di titik A. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis K melalui titik A adalah, kita lihat di sini memotong sumbu X itu konsekuensinya Y sama dengan 0. Berarti Y ini kita ganti 0 ya. Nah, 3 kali 0 kan tetap 0 ya. Berarti jadinya 2X min 12 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 12 kita pindah menjadi positif 12. Berarti X sama dengan 12 bagi 2, 6. Nah, berarti titiknya itu adalah 6,0. Ini titik A-nya ya. Anggap saja di sini X1, ini Y1. Kita lihat di sini permintaannya tegak lurus dengan garis K. Berarti kita cari dulu M-nya garis K ini ya. Nah, kita cari dulu M sama dengan min A per B. M1 ya. Min A, koefisien dari X-nya adalah 2, berarti min 2 per B. B-nya adalah negatif 3, berarti hasilnya 2/3. Nah, yang kita gunakan bukan ini, karena tegak lurus berarti harus kita balik 3/2, kemudian dikalikan negatif. Nah, M ini yang kita gunakan, sehingga Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Y min X1-nya 0 ya, berarti tidak perlu kita tulis, sama dengan M. M-nya min 3/2. X dikurangi X1-nya adalah 6. Nah, selanjutnya Y sama dengan negatif 3/2 X. Negatif 3/2 dikali dengan negatif 6 berarti positif 9. Kalau kita kalikan 2 berarti jadinya ini dikali 2 ya. Y kali 2 berarti 2Y sama dengan negatif 3X. 9 kali 2 berarti jadinya 18. Negatif 3X kalau kita pindah itu berarti jadinya
3x ditambah 2y sama dengan 18. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 24, garis yang melalui titik 1, negatif 1 ya, dan sejajar dengan garis ini. Nah, ini sebagai x1 dan y1-nya ya. Sejajar, berarti kita cari m ininya dulu ya. Nah, m. Berarti m sama dengan min a per b. Min a, min 3 sebagai koefisien dari x, b-nya koefisien dari y ya, berarti 5. Karena sejajar, berarti m yang kita gunakan adalah m yang ini. Kita masukkan ke rumus y min y1 ini ya. Ini untuk soal nomor 24 ya. Y min y1-nya adalah negatif 1, ketemu negatif berarti positif 1. Sama dengan m, m-nya negatif 3/5. Buka kurung x dikurangi dengan x1-nya adalah 1. Kalau kita kalikan 5 ya, berarti jadinya 5y ditambah 1 kali 5, 5. Negatif 3/5 kali 5 berarti negatif 3 x min 1. Kenapa kok dikali 5? Biar tidak ada pecahan ya di sini. Kemudian 5y ditambah 5 sama dengan negatif 3x. Negatif 3 kali negatif 1 berarti positif 3. Kalau kita kumpulkan ya, berarti jadinya negatif 3 kita pindah menjadi positif 3x. Ini 3 ya. Ditambah dengan 5y sama dengan 5 kita pindah menjadi negatif 5, 3 dikurangi 5 berarti negatif 2. Nah, persamaan garis yang kita temukan adalah seperti ini. Namun yang ditanyakan, memotong sumbu y di titik P, berarti x-nya kita ganti 0 ya. Nah, berarti jadinya 0 ditambah dengan 5y sama dengan min 2. Berarti 5y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2, kita bagi dengan 5. Sehingga titik koordinatnya adalah 0, negatif 2/5, poin A. Yang terakhir nomor 25, diketahui persamaan garis berikut yang merupakan pasangan garis sejajar. Berarti kita cari M-nya ya. Untuk poin pertama, M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien X, berarti min 1 per B adalah koefisien dari Y, 2. Kemudian yang kedua, M sama dengan min A per B sama dengan min A berarti min 3 per B, B-nya di sini adalah negatif 6, sehingga hasilnya setengah. Kemudian poin yang ketiga, M sama dengan min A per B. A-nya adalah 2, berarti min 2 per B-nya negatif 1. Kalau kita bagi jadinya positif 2. Kemudian yang keempat, M sama dengan, karena posisi variabel Y dan X-nya terpisah, cara mencari gradiennya, lihat variabel X-nya ya, 2, dibagi dengan variabel Y-nya, yaitu 1. Koefisiennya ya, maksudnya ya, berarti 2 bagi 1 adalah 2. Ternyata dari keempat ini yang sama ya, itu adalah poin ketiga dan 4. Ini artinya ya, garis pada poin ketiga dan 4 ini adalah garis yang sejajar, sehingga jawabannya adalah poin D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk latihan ulangan paket pertama, yaitu tentang persamaan garis lurus. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.